Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Aditya Yoga Pratama. Oh ya, tahun baru ya. Akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshimo yoroshiku onegaishimasu. Itu ya yang biasanya diucapkan orang Jepang kalau tahun baru. Gimana liburannya, oke kan? Aku juga ngerasain liburan loh. Ya walaupun nggak keluar dari geng, tapi ya alhamdulillah bisa menikmati liburan bareng teman-teman ya kan. Dan ini tadi pertama kerja, badan agak kaget ya kan. Oke, melanjutkan bahasan yang uploadan pertama, yaitu kaitai kiso atau yang dipendam tanah, dikubur tanah. Sekarang naik ke atasnya, ya tetap kaitai tapi ya tetap bongkar, proses bongkar. Sekarang adalah naik di bagian ini, yaitu koshikabe. Dan ini sekalian langsung dua, soalnya prosesnya yang namanya kaitai itu sama, bongkar itu sama. Intinya nggak ada yang perlu diperhatikan, betul-betul diperhatikan, yaitu cuma safety. Terus ya safety sih, kalau kaitai itu safety yang penting, nggak perlu diperhatikan banyak-banyak. Gimana prosesnya? Prosesnya sama persis seperti yang uploadan yang sebelum ini. Kalau baru nonton yang ini, coba balik lagi nonton yang sebelumnya ya. Prosesnya sama persis, hanya saja bedanya di sini dia ada biasanya si koshikabe dan KB. Koshikabe itu apa? Koshikabe itu loh, pagar yang di teras itu yang biasanya anak-anak nongkrong main gitar terus ngopi di situ, ada pagar buat duduk-duduk, itu yaitu koshikabe. Sementara KB sendiri adalah dinding belakang, ini adalah KB. Itu bahasa Jepangnya KB. Koshikabe kan, koshi kan pinggang, KB itu ya masa ya dinding pinggang kan enggak. Jadi mungkin ya itu ya si dinding yang tingginya cuma sepinggang gitu. Bedanya apa antara kaitai kiso dan koshikabe dan KB? Bedanya adalah biasanya di kiso itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada barang yang menempel atau barang yang nggak ada barang itu. Sementara di koshikabe dan KB itu ada yang namanya meji boruto, begitu orang Jepang menyebutnya. Dia adalah ini nih, dia adalah kayu, kadang terbuat dari kayu, kadang juga plastik. Dia fungsinya untuk membuat sekat, garis sekat lurus pada cor-coran atau dinding. Fungsinya apa? Yang namanya benda padat, kalau kena panas, kena dingin, dia kan bisa memuai dan menyusut ya kan. Jadi fungsinya itu si garis yang kita buat dari apa ini, dari magic board ini, akan ada ruang di situ kan, ada celah itu panjang. Itu fungsinya untuk pergerakan si cor-coran ini waktu dia memuai dan menyusut ketika kena cuaca ekstrim Jepang. Jadi kalau nggak ada itu, ada kemungkinan dia retak. Jadi kalau lihat-lihat mungkin tembok-tembok retak, mungkin di Indonesia atau mungkin di Jepang atau dimanapun itu cor-coran retak, itu karena nggak ada ininya, nggak ada si ruang sekat ini. Jadi dia kena cuaca ekstrim, cuaca panas, dia memuai, saling menekan, akhirnya retak, terus menyusut lagi retak. Tapi kalau ada ininya, katanya sih ya, katanya dia nggak retak, bisa bikin awet si cor-coran gitu. Jadi ini ya tambahan ilmu ya. Jadi supaya bikin tembok nggak retak atau gimana, mungkin ya dikasih, coba deh dikasih ini, barangkali bener ya. Sementara ini itu aja info yang saya terima dari senior ya. Bener enggaknya coba tanyain anak teknik yang lebih ngerti ya, karena saya cuma modal ngomong dan nanya doang, katanya sih gitu. Jadi magic ball ini cuma proses kaitai, balik lagi ke kaitai ya. Proses kaitainya sama, proses bongkarnya sama seperti uploadan yang yang sebelum ini. Bedanya cuma di bagian ini. Jadi di KB dan koshikabe itu
ada ininya. Jadi terakhir sekalian kita mukulin sepa dan ngambil pikong, kita juga ngambil ini bisa diambil gampang banget. Ini ngambilnya pakai apa namanya, recet. Kalau orang Indonesia recet, kalau di sini dia apa ya namanya, lupa ya, nanti aku kasih gambarnya sama namanya, nama barangnya. Terus ada lagi alatnya buat ngambil si magic bolt ini, namanya magic bolt tori. Dia kayak kobari kecil gitu dia, tapi fungsinya ya sama buat nyungkil itu, buat bisa ngambil keluar itu doang. Prosesnya sama persis seperti yang kemarin ya, nggak ada bedanya. Cuma yang diutamain dia adalah safety, dan nggak ada tambahan sih ya, tetap sama intinya. Kalau masih berhubungan dengan dinding, intinya yang namanya bongkar itu gimana caranya kita bisa bongkar semua prak dengan aman, selamat, orangnya selamat, barangnya selamat gitu doang ya. Untuk sekarang cuma itu aja info yang bisa saya kasih tahu, dan daripada ini nggak ada isinya, saya kasih nama-nama barang dan gambarnya supaya kalian bisa mencatat ya, bagi anak-anak Gemba khususnya ya. Terus apa ya, tetap belajar ya, apa namanya, persiapkan lebih banyak apa yang harus disiapkan mengenai job yang kalian ambil. Kalian harus benar-benar siap ya, soalnya ya gitu ya, kalau nggak siap itu di Jepang tuh berat banget, apalagi tahun pertama itu nggak enak banget ya. Selain kita harus kuat mental, kuat fisik, cuaca di sini juga ekstrim, hati kita juga kuat. Orang Jepang itu nggak sabaran, maunya mereka itu, kita itu nggak ada bedanya sama mereka. Cuma ya gitu ya, yang namanya belajar ya pasti ya sulit ya, apalagi kita kan bahasanya bukan orang Jepang ya. Maka dari itu saya berbagi ini sekalian gambarnya, namanya supaya kalian nggak kaget, tahu lah paling nggak barang ini untuk ini, barang ini untuk itu. Oke, nggak usah banyakkan apa teori dan ngomong ya. Nanti saya kasih barangnya, namanya, sekalian fungsinya, kalian catat sendiri, kalian pahami sendiri. Terus nanti ada potongan-potongan video, ini bisa dilihat ya. Jadi seperti itu cara pemakaiannya di lapangan. Oke, cukup sekian pembahasan kaitai si dinding dan pagernya. Terima kasih, semoga bermanfaat barang-barangnya, nama-nama barangnya, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kan Batik Kudasek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.